Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Iqbal di Education A2B. Di kesempatan saya ini saya akan membawakan materi mengenai penerapan isolasi daripada unit ataupun biasa kita sebut LOTO ya, lockout dan takeout pada unit gitu ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih selama 40 menit ke depan saya akan membahas mengenai isolasi daripada unit. Bukan hanya 12 langkah isolasi ya, teman-teman. Bukan hanya 12 langkah isolasi aja, tetapi hal apa saja sih yang digunakan ya untuk mendukung hal ini, isolasi daripada unit itu perlu dilakukan gitu ya, teman-teman. Jadi bukan hanya saya membahas mengenai 12 langkah isolasi aja, tetapi hal apa sih yang mendasari bahwasanya 12 langkah isolasi itu perlu dilakukan gitu ya, teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu nih. Apa sih itu LOTO? Jadi gabungan antara penerapan metode mekanis dan pemasangan label yang dipasangkan pada suatu peralatan sebagai peringatan kepada orang lain ya. Peringatan kepada siapa itu Mas? Ya, peringatan kepada orang yang tidak memiliki kepentingan di lingkungan kerja yang high risk itu, teman-teman ya. Bisa orang kantor, biasa orang office, bisa visitor, bisa ya dalam lingkup ini adalah orang-orang yang tidak memiliki wewenang ataupun kepentingan di lingkungan kita punya kerja. Jadi satu bidang aja teman-teman ya. Ada umpamanya ada di workshop di bengkel, ya satu bidang aja teman-teman. Bukan workshopnya nih kita isolasi bukan, tapi unitnya ataupun bidang kelistrikan kayak transfo itu yang kita isolasi gitu teman-teman. Jadi lingkungan yang terbatas gitu ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya menjaga lingkungan kerja yang aman untuk mencegah personil cedera yang tidak dilibatkan oleh pergerakan yang tidak terduga dan berbahaya ya. Perlu saya garis bawahi ya di sini ya, bahwasanya seorang mekanik ya itu dia memiliki potensi bahaya kerja yang relatif lebih besar daripada operator gitu teman-teman. Jadi kayak kalau mekanik itu kalau ada insiden itu langsung ke dirinya. Duh mas, operator kan juga ke dirinya juga mas. Kalau operator itu dia ada yang namanya kabin operator. Jadi ada pelindungnya terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau mekanik itu sekali nggak usah lah insiden kecelakaan kecil itu langsung bisa diakibatkan gitu teman-teman. Jadi intensitas kecelakaan kerja kecil itu relatif lebih banyak di departemen maintenance ataupun di mekanik gitu. Kayak lecet-lecet itu juga bisa nih. Kayak tangan saya ini lecet-lecet ya. Waktu kita maintenance itu sering lah di sini tuh lecet-lecet karena tidak memakai namanya sarung tangan juga bisa gitu. Walaupun saya sudah pakai sarung tangan juga ya kadang-kadang juga ada lah bahaya yang dapat menyebabkan luka-luka ringan lah, itu paling sering lah uh, dialami oleh seorang mekanik gitu ya teman-teman. Jadi memang saya garis bawahi lagi bahwasanya seorang teknisi ataupun mekanik itu memiliki rentan bahaya yang relatif lebih besar gitu daripada departemen produksi gitu ya teman. Nah, ini undang-undang yang ada di negara kita ya. Biasanya itu yang sering dibawakan di training-training POP, training isolasi itu ini ada dua undang-undang nih yang paling mendukung ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan ketenagakerjaan ya. Peraturan ini Menteri Energi ini ya, ini sangat getol untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi intinya daripada undang-undang ini ya, intinya daripada undang-undang ini adalah mengatur bahwasanya perusahaan itu wajib memfasilitasi seorang teknisinya. Jadi memang di situ sudah diatur bahwasanya kita perusahaan itu wajib memfasilitasi diri ke mekanik, bisa fasilitas eksternal ataupun internal. Internal apa mas? Internal APD, eksternal dari mekaniknya ya fasilitas pendukung kayak safety glass ataupun kayak tangga darurat atau apa gitu juga merupakan fasilitas pendukung. Nanti akan jelaskan teman-teman ya. Bahwasanya di situ sudah tertulis bahwasanya keselamatan kerja sudah diatur dalam itu ya. Jadi di departemen maintenance itu ada seseorang yang memiliki tanggung jawab bukan hanya memastikan lini bisnisnya itu berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan bahwasanya penerapan keselamatan kerja itu berjalan dengan baik dan benar, ya, yaitu adalah section head ataupun superintendent ataupun kepala bagian ya, biasa kita sebut ya, kepala bagian. Jadi seumpama ada dia ini ya, biasanya dia itu melaksanakan yang namanya survei ya.
survei label tanda bahaya dan validitas logout ya. Kalau unit nih semua di bengkel ya, di bengkel ada 5 unit nih kan, salah satu unit kita periksa itu, oh yang bekerja itu di atas tuh ternyata ada, nih kita bicara heavy duty ya, di atas bekerja ada 3 orang tuh. Saya cek dulu nih lotonya kan, itu berapa orang tuh yang ada di situ. Oh ternyata 3 orang, oh berarti sesuai SOP. Saya cek lagi kan di sisi lain, di unit yang lain, yang kerja 5 orang, tapi kok yang masang loto cuman 2 orang aja, ini kenapa? Nah, perlu kita garis bawahi di situ, apakah ada insiden, maksudnya ada hal yang perlu dikhawatirkan atau tidak gitu ya teman-teman, mengenai tanggung jawab section head. Jadi bukan hanya memastikan bahwasanya semua berjalan dengan baik, tetapi ada aspek lah yang mendasari bahwasannya kita ataupun kelancaran dari bisnis usaha itu salah satunya ya ini tuh, keselamatan dari seorang teknisi gitu. Karena teknisi itu merupakan ujung tanduk dari sebuah lini bisnis perusahaan gitu. Jadi nggak boleh nih dianggap enteng nih teman-teman ya. Jangan hanya kalau target produksi tercapai, departemen produksi yang diunggulkan, oh gara-gara dia, nggak seperti itu. Jadi memang semua harus melengkapi gitu ya. Ini yang kedua nih, apa nih kedua? Memastikan dilakukan pemasangan tanda peringatan pada semua peralatan yang rusak yang belum dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan. Nah, dalam konteks ini ya, unit yang memang parkir menunggu spare part itu juga diwajibkan untuk dipasangkan loto. Supaya apa? Supaya nanti section head ataupun orang yang memang lagi visit lah di situ mengetahui bahwasanya unit itu sedang dikerjakan gitu teman-teman. Itu entah itu nunggu spare part, entah itu lagi dikerjakan tapi mekaniknya nggak ada di situ. Nah, itu nanti perlulah dipasangkan ini ya, memastikan bahwasanya danger tag ini terpasang dengan baik dan benar gitu ya. Kalau lagi visit nih diputerin sama beliau sama safety yang namanya jelas tuh loh unit itu sedang dikerjakan atau tidak gitu. Nah ini jadi kan nggak semua, maksudnya nggak setiap hari lah ya, maksudnya nggak setiap saat section head itu harus ada di lokasi. Ada kalanya section head itu berada di kantor ataupun di keluar lah, maksudnya nggak berada di lingkungan itu ya. Salah satunya adalah menunjuk petugas loto yang berkompeten ya, lebih seperti itu. Jadi apa, ini kayak orang kepercayaan dari seorang pimpinan gitu kepada bawahannya, bahwasanya saya percaya loh, tanggung jawab saya tuangkan ke kamu gitu. Jadi memang dia harus memiliki yang namanya beberapa nilai ya, yang kriteria yang memang harus dia punya ya. Yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah disiplin ya. Kompeten itu apa? Kompeten ya mengetahui bahwasanya bahaya itu ada gitu loh. Bukan kompeten dalam artian saya mengerti 12 langkah isolasi, bukan seperti itu. Maksudnya yang berarti yang saya maksudkan kompeten di sini adalah dia mengetahui bahwasanya bahaya itu akan muncul. Maksudnya bahaya loh ini gitu loh. Jadi seorang mekanik itu pasti sudah tahu lah, sudah lebih tahu daripada saya gitu loh. Daripada 12 langkah isolasi pasti dia lebih tahu gitu. Tapi kalau pemahaman terkait keselamatan kerja itu belum tentu dia tahu. Maksudnya belum tentu dia mengerjakan hal ini gitu. Yang kedua adalah disiplin dalam artian ya dia bekerja sesuai dengan SOP ya gitu. Jadi yang salah, jadi ini ya saya cerita aja ya teman-teman. Ini cerita saya sendiri ya mungkin. Jadi yang salah daripada sebuah departemen itu bukan sistemnya, tetapi kedisiplinannya itu dan SOP-nya itu yang mungkin perlu didalami oleh seorang yang bekerja di lingkungan itu gitu sih teman-teman. Jadi bukan sistemnya yang salah, tetapi orang-orangnya yang perlu kita benahi supaya apa? Supaya mereka itu jalan sesuai jalannya gitu. Nggak boleh yang namanya kerja cepat itu nggak bisa itu. Maksudnya kerja cepat sesuai SOP ya itu mantap. Kerja cepat tidak tepat itu nggak mantap gitu teman-teman. Tujuannya apa nih mas? Tujuan dibentuknya loto. Nih, yang satu apa itu? Mencegah terlepasnya energi yang tersimpan secara tiba-tiba. Energinya apa mas? Energinya bisa energi gravitasi atau mekanik, ada energi listrik. Jadi dua energi ini yang sering ditemukan di dunia perbengkelan ataupun dunia maintenance. Dunia ini maksudnya energi ini sangat-sangat ada lah keberadaannya, sangat-sangat bisa kita deteksi ataupun dengan kita melaksanakan yang namanya isolasi ya, maksudnya melaksanakan sesuai prosedur, maka dapat dipastikan bahwa
energi-energi ini tuh dapat kita meminimalisir gitu ya. Ada energi mekanik. Kalau mekanik apa mas? Mekanik kalau di bengkel itu apa ya? Tadi kan saya di ini kan ya, di slide pertama tadi kan heavy duty kan ya. Energi mekanik berarti yang bisa ditimbulkan adalah vessel bak itu. Kalau dia lagi bak ke atas ya, itu biasanya kalau turun itu adalah energi mekanik. Pernah ada satu kejadian ya, bahwasanya waktu itu ini cerita aja ya, di lokasi sana ada mekanik yang sedang memperbaiki ya. Ada operator naik, kemudian dia menurunkan dam ya, sehingga operatornya terjepit. Nah, itu adalah energi gravitasi gitu ya. Energi listrik bisa dari energi baterai yang tidak diisolasi, itu juga bisa, itu bisa mengancam lah. Pokoknya yang ada di sini adalah mengisolasi energi yang dapat membahayakan dari seorang teknisi gitu ya. Yang kedua nih, memastikan pengoperasian mesin yang tidak menghindari pengoperasian mesin yang tidak terduga ya. Yang saya jelaskan tadi ya, yang operatornya akan unit dan teknisinya kejepit tadi ya, itu jadi semua kita melaksanakan prosedur pengisolasian secara baik dan benar, maka dapat dipastikan bahaya-bahaya tersebut dapat kita minimalisir gitu teman-teman. Tuh, ini saya jelaskan agak cepat nih teman-teman, soalnya waktunya cukup mepet ya teman-teman. Gitu sih. Nah, memastikan bahwa energi yang berbahaya tersebut tidak dapat dinyalakan dan diaktifkan oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa operator, bisa ya siapapun itu yang dia tidak mengetahui ataupun mengetahui tapi mungkin iseng juga bisa. Gitu ya. Iseng jarang sih, nggak mungkin sih kalau iseng. Tapi nggak tahu ya gitu. Jadi ada unit nih nganggur, ada kuncinya, saya on kan, padahal mekaniknya lagi ada di sisi mesin kan, bahaya juga gitu loh. Tuh. Mencegah terjadinya kecelakaan. Nah ini. Nah, dalam pemeliharaan. Wah, ini QB nih, QB. Ini energi. Nah ini, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, utamanya ketika perbaikan pemeliharaan mesin yang sedang berlangsung. Jadi memang dengan melaksanakan langkah-langkah yang baik, maka dapat dipastikan kita bekerja akan lebih nyaman gitu teman-teman ya. Jadi lebih nyaman lah kita kerja gitu. Tuh, lebih nyaman gitu. Ya, jaga terjadinya kecelakaan. Karena apa? Karena unit bahaya-bahaya itu sudah kita minimalisir gitu teman-teman. Nah ini survei nih yang dilakukan terhadap semua peralatan kondisi bahaya yang wajib dipasangi label tanda bahaya. Nah apa aja nih mas? Banyak ya. Semua peralatan yang memang memiliki potensi mengancam gitu, itu wajib dipasangkan yang namanya loto. Dilakukan kepada semua peralatan dan peralatan area sumber energi. Jadi dalam konteks ini ya, itu bukan hanya di unit aja teman-teman, tetapi di area-area yang memiliki rentan bahaya yang relatif tinggi itu juga harus dipasangi. Semua nih ada pembangunan ya, kita bicara pembangunan yang memang dia memiliki high risk yang cukup tinggi, itu juga wajib nih dipasangi ini. Ya bukan hanya loto, maksudnya fasilitas pendukung safety itu harus kita pasangkan di situ. Biasanya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh safety, bisa dilakukan oleh siapa lagi ya? Kabak juga bisa juga gitu. Jadi sangat relate gitu teman-teman ya. Diperlukan dan review setiap ada alat ataupun instalasi kegiatannya. Nah, ini jadi kayak ada instalasi baru nih, ada instalasi listrik nih baru ya, kita harus pasangkan label tanda bahaya di situ, bukan hanya loto. Maksudnya ada peringatan itulah di situ. Seumpama nih ada transfo lah, instalasi listrik situ ditempeli bahaya listrik tekanan tinggi, walaupun cuma kata-kata, tetapi dengan kita tidak sengaja membaca, maka dapat kita pastikan bahwa kita terdoktrin tuh di situ. Maksudnya oh di situ berbahaya gitu, walaupun kita tidak baca bener nih apa itu gitu, enggak. Jadi kurang lebih seperti itu sih mengenai survei ini yang dilakukan seperti itu, dan harus ya gitu, setelah ada temuan seperti itu ya harus kita follow up gitu. Nah ini pemasangan diaplikasikan pada semua peralatan yang mengancam teknis, ya saya jelaskan tadi ya. Kurang lebih sama sih pemasangan dan survei ini ya. Semua kendaraan wajib dicuci. Ini opsional juga sih ini ya. Semua kendaraan yang sedang dilakukan perawatan, perbaikan atau dicuci itu wajib dipasangkan loto. Kalau ini tuh ada di salah satu perusahaan, kalau nggak salah apa ya, PT Buma ya, Buma. Kalau Buma itu kayaknya dipasang ini, soalnya saya pernah lihat itu. Cuci unit cuci dipasang loto itu. Tuh, memang apa ya? Kita itu harus totalitas dalam melaksanakan sebuah kaidah maintenance gitu. Harus totalitas tuh ya. Memang benar, bagus itu.
Tuh. Semua peralatan yang dipasang tanda peringatan ya. Peralatan yang apa? Peralatan yang bukan hanya mengancam, tapi peralatan yang benar-benar perlu dilakukan yang namanya peisolasian gitu ya. Semua peralatan nih harus dipasang. Nah, ini ada teori loss conscious model ya. Mas, hal apa saja sih yang biasa, hal dasar apa saja sih yang biasa terjadi di lingkungan itu ya. Yang pertama nih, kurangnya kontrol ya. Kurangnya kontrol. Biasanya programnya itu nggak jalan ini. Program keselamatan kerja itu kalau perusahaan-perusahaan yang memang apa ya, belum mengaplikasikan sebuah keselamatan kerja, juga mungkin hal ini juga merupakan faktor juga nih, faktor pertama juga nih yang mendasari insiden itu terjadi ya. Nah, penyebab dasar dari faktor manusia ya. Faktor manusia, semua manusianya tidak mengetahui bahaya itu, tidak mengetahui prosedur itu, tidak memahami mengenai bahaya melakukan pekerjaan itu juga bisa menyebabkan faktor itu ya. Kurangnya pemahaman itu juga bisa. Itu sih teman-teman, ini penyebabnya, ini penyebab dasar. Penyebab langsung ya, kerjaan tidak aman nih ya. Biasanya kalau kita dikejar target lah, mau kita mau kita kerja ya secara cepet-cepetan gitu loh ya. Nah, itu ya tidak bagus juga itu ya. Ya, ini kembali lagi ke opsional diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga supaya tidak ada insiden gitu ya. Insiden kontak langsung tuh material, energi. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya mekanik itu kalau ada pekerjaan ya, kalau dia kerja itu langsung kontak dengan yang namanya pekerjaan. Langsung kontak langsung dengan yang namanya bahaya. Orang yang kita lagi kerjain unit ya, apapun itu, bongkar apalah, di sebelah kita ada teman kita menggerinda itu kan ada ada gram ya, kita namai gram yang apa, loncat itu bisa juga mengenai kita gitu. Jadi memang penerapan safety ya, penerapan pengisolasian ataupun pencegahan dari bahaya-bahaya ini khususnya di departemen manajemen sini juga harus kita terus gaungkan dan harus terus kita sosialisasikan kepada teman-teman supaya kita terjaga supaya tidak ada lah ya, meminimalisir terjadinya kecelakaan. Ya, dapat dipastikan bahwasanya kalau terjadi kecelakaan pasti perusahaan itu akan berhenti dan apa akibatnya? Dia akan mengakibatkan bahwasanya penurunan dari pendapatan perusahaan, dividen perusahaan akan turun. Semama insidennya besar nih kan, perusahaan bisa sampai break, bisa sampai 1 hari full, dan berapa banyak tuh kan pendapatan yang tidak bisa diambil oleh perusahaan. Jadi memang benar-benar penerapan ini perlu dilakukan gitu. Nah, sumber bahaya apa sih Mas yang biasa terjadi di lingkungan kerja ya? Ada 5 bahaya nih. Ada 5 sumber bahaya yang biasa terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama nih, ada energi mekanik. Pasti. Energi yang memang berada di semua lini ya, bukan hanya lini industri mining aja, tapi semua lini itu pasti ada bahaya mekanik ya. Kejatuhan toolbox ya, maksudnya kunci itu. Terus kejatuhan apalah, kita jatuh ataupun kita terkena apa, itu juga bahaya mekanik. Kebisingan bisa dari orang menggerinda yang di sebelah kita, itu juga mengancam kita juga. Kemudian ada radiasi ya, bisa radiasi sinar kita ngelas. Biasanya seorang teknisi ya, itu kan dia kalau lagi melaksanakan perbaikan itu kan barengan dengan yang namanya tukang las. Itu kan tukang las memancarkan sinar kan. Nah, dia pakai safety las, tapi kita kan enggak. Jadi bahaya-bahaya itulah yang bisa, yang sebagaimana bisa kita harus ketahui gitu. Kalau kita mengetahui bahaya itu, maka dipastikan kita akan bekerja sesuai SOP. Nah, itulah problem kita. Yang tidak tahu bahaya itu, ya SOP hanyalah kertas aja gitu, centang-centang aja, itu bahaya juga. Energi listrik bisa dari unit, bisa dari eksternal. Ya, eksternal apa? Energi eksternal ya banyak. Di fasilitas pendukung workshop itu kan juga ada beberapa alat yang memang membutuhkan energi listrik, yaitu banyak. Energi temperatur juga ada internal dan eksternal. Internal dari engine ataupun dari oli ya, oli maksudnya oli hidrolik, oli mesin bisa juga, itu energi temperatur juga tuh.
Eksternal apa mas? Eksternal bisa di energi panas ataupun energi dingin ya, salju, bersalju itu juga energi yang berbahaya untuk seorang mekanik. Sebenarnya energi ini bisa kita minimalisir asalkan kita mengetahui bahwasanya energi itu berbahaya untuk kita. Tuh. Nah ini saya akan menjelaskan mengenai gembok-gembok yang ada di unit ya. Jadi beberapa unit ada memiliki ya, ini ada 4 gembok yang akan saya jelaskan ya di sini. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau diaplikasikan ya di sini. Jadi lotobok itu di sini di unit di depannya gitu. Kalau kita bicara soal wheel ya, ini unit yang ada di maksudnya ada di ada memiliki ban, biasanya di sini. Kalau DT punya Scania itu di sisi kiri. Di ini kabin kan di sebelah sini itu lotonya dari unit DT yang kecil. Kalau heavy duty itu di depan bisa. Ya. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya memiliki beberapa gembok, memiliki beberapa warna, memiliki beberapa fungsi yang dibedakan dengan perbedaan warna. Di sini ada merah, kuning, biru dan hitam. Saya jelaskan dari kiri dulu nih. Kalau hitam ya, hitam ini digunakan oleh planner ya. Planner. Ini digunakan oleh planner ya. Salah satunya kerjanya apa mas? Dia nunggu spare part ya, unitnya ini diam di luar workshop semua mah. Nunggu spare part ya, planner mengaplikasikan itu supaya apa? Supaya waktu planner nggak ada di situ di workshop itu pas di kontak departemen produksi mau minta alatnya itu jalan, bahwasanya udah mengetahui tanpa harus menghubungi planner gitu, tanpa harus planner di situ bahwasanya oh unit itu baru dipesankan komponen walaupun unit itu sudah selesai maintenance tapi ditemukanlah komponen yang mengalami kerusakan itu. Terus biru itu apa mas? Biru untuk tamu ya, tamu perusahaan. Ini opsional juga sih, jarang-jarang tuh ada visitor yang pakai gembok ini ya juga, setahu saya. Jadi biasanya kalau biru ini kalau ada tamu perusahaannya dari Jakarta ataupun apapun itulah biasanya mengaplikasikan ini, dan dia pun juga tidak diperbolehkan untuk memegang peralatan daripada mekanik ataupun seseorang yang bekerja di lingkungan itu. Jadi memang areanya itu terbatas teman-teman ya. Jadi cuman ya dia aplikasikan di area-area yang tidak berbahaya. Kalau kuning mas, kuning itu untuk pengawas ya. Pengawas lapangan, bisa supervisor, bisa grup leader mekanik ya, bisa supervisor, bisa foreman bisa juga. Terus yang paling penting bahwasanya warna merah ya, warna merah itu adalah seseorang yang langsung bekerja di alatnya itu ya, mekanik, helper ya, itu dia mengaplikasikan yang warna merah gitu. Kurang lebih kalau lotobok itu berbentuk seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak ya dari kamera ya, dari PowerPoint itu ya, gue kurang tahu sih tapi kayaknya kelihatan ya. Nah warna kuning ini biasanya ke starting system ya, ke starting system ini ke jumper start ya, jumper start untuk menjumper. Kemudian yang merah ini untuk ke baterai itu, ini untuk ke baterai. Ini apa mas? Ini emergency, ini nggak diisolasi ya, ini nggak diisolasi. Di sisi kanan ini nggak diisolasi. Diisolasi ini di sini ya, di dalam ya, ini dalam sini ya. Nah ini gemboknya nih, ini gembok merah ini yang ini tuh ya, kita ketahuan ya gitu. Jadi untuk mengisolasi di situ kita off. Dan juga itu juga mengarah ke bukan hanya ke baterai aja, tetapi juga ke solenoid solar gitu, solenoid fuel itu. Jadi kalau ada diesel running kan nih, diesel running yang nggak bisa dimatikan itu bisa di off kan dari sini. Karena apa? Supply diesel running itu kan kuncinya cuma satu teman-teman, memutus aliran bahan bakar ke dalam mesin. Ya, kita putus, mesin nggak mungkin bisa hidup lagi, maksudnya nggak bisa kerja lagi gitu ya, udah stop di situ aja gitu. Itu yang fungsinya selain untuk keselamatan juga itu juga safety. Kalau diesel running kalau mesin seperti ini wah bahaya juga gitu loh. Tuh bukan bahaya sih, bukan bahaya tetapi lebih ke sayang aja gitu. Engine semahal ini harus rusak gitu kan juga mahal juga, sayang juga gitu. Jadi kita diesel running kita pencet aja start, dah berhenti dia. Nah ini mas, kalau
unitnya bekerja lebih dari 5 orang gimana mas? Sementara di sini cuma ada 2 nih, ya lebih dari 5 yang kita pasangkan master lock supaya apa? Supaya mereka itu tetap masang gembok. Mas kok nggak satu aja mas? Maksudnya nggak satu orang aja atau 2 orang aja, nggak boleh. Jadi kita itu belajar untuk apa ya? Lebih ketanggung jawab sih teman-teman. Semua nih di unit itu ada 3 bidang pekerjaan nih, 1, 2, 3. Nah, yang satu orang ini ya, dia dipindah tugaskan ke mana gitu kan, kemana gitu. Nah, kalau dia nggak masang lock dan dia kerjanya nggak selesai, ya pastinya akan bekerja 2 kali teman-temannya. Jadi dengan adanya kita memasang lock, ya kita akan memasang yang namanya tanggung jawab terhadap unit itu gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada pekerjaan yang terlewat gitu sih teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini saya dikejar sama timer ya teman-teman. Saya pastikan apa ya, kurang dari 40 menit lah ya. Soalnya banyak banget nih materi-materi yang ingin saya bahas. Tetapi kalau di YouTube itu baiknya itu 30 menit gitu. Ini kayaknya 40 menit sih. Nah, jadi sesuai dengan standar ya, ada standarnya itu SAE 09 2000 standar kan. Itu sudah mengatur bahwasanya mengenai penerapan daripada ini. Jadi di sini ada dua tag yang perlu kita ketahui. Apa sih perbedaannya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Ini ya. Yang satu adalah danger tag, yang satu adalah out of service gitu. Bedanya apa Mas? Nah, saya jelaskan nih. Jadi kalau danger tag itu dipasangkan oleh seseorang yang memang sedang melaksanakan pekerjaan di lingkungan itu. Ya. Contohnya nih Noval Zafran ya, dia sedang melaksanakan maintenance di situ. Ya itulah dia yang bekerja di situ. Maksudnya kalau yang merah ini ya, yang warna merah danger tag ini diaplikasikan oleh seseorang yang memang memiliki lisensi ataupun memiliki yang namanya kompeten di bidangnya. Maksudnya ya dia sudah training yang namanya training isolasi gitu-gitu. Jadi orang yang langsung berhadapan di lingkungan itu. Ada logo tanda bahaya, jangan dioperasikan ya. Tanda ini tak hanya dilepas oleh ini juga. Jadi ibaratnya tag ini adalah nyawa kita gitu, nyawa kita terhadap unit itu. Namanya siapa, NIK-nya siapa, jabatannya apa, sebagai apa ya. Kemudian atasannya siapa gitu sih. Kalau yang merah itu hanya diaplikasikan oleh orang yang bertanda di sini gitu ya. Itu. Ya, kalau merah itu. Kalau kuning apa, Mas? Nah, kalau kuning ini diaplikasikan oleh semua orang yang berada di situ. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya kayak operator, ya. Operator bisa juga orang orang kantor itu juga bisa mengaplikasikan ini. Jadi kalau yang merah tadi itu waktu mengerjakan alat ya, mengerjakan kerusakan. Tapi kalau yang kuning ini ya, ini waktu kita melaporkan bahwasanya itu ada terjadi kerusakan dan kita menemukan. Gitu. Operator genset seumpamanya kan, oh ini saya dengar ternyata mesinnya itu bunyi yang tidak normalnya. Oh ya udah, saya tulis nih nama karyawan siapa, namanya Kupal Agam gitu kan. Tanggal jamnya rusak, oh berarti unitnya ini tanggal jamnya gini. Tanggal lapornya saya full up kan, saya udah lapor nih tanggalnya ini gitu. Dan seberapa cepat nih respon dari departemen maintenance itu juga di sini ya. Tuh. Lebih seperti itu. Awas alat rusak ya. Jadi lebih ke kalau yang kuning ini lebih ke jadi semua orang bisa mengaplikasikan ini gitu loh. Tuh, yang kuning ini. Tapi kalau yang merah itu hanya yang bertanda di situ gitu. Tuh jelas ya. Nah, ini fasilitas apa saja sih yang mendukung dalam melaksanakan maintenance yang baik. Jadi bukan hanya penerapan logo, tetapi fasilitas eksternal itu harus kita dukung. Yang pertama ada yang namanya peringatan ya, wajib APD yang harus kita penuhi ya di sini. Oke. Nah, harus menggunakan helm ini apa? Safety helmet lah ya. Safety helmet, harus menggunakan safety shoes, masker, kemudian face light ya ataupun kacamata safety ya. Itu pelindung depan itu biasa harus kita lakukan. Biasanya kalau ini tuh yang flashlight ini biasanya kalau kita menggerinda itu harus kita pakai gitu. Bahaya laser. Jadi cuman apa ya yang saya jelaskan tadi ya sama relax bahwasanya memang ini hanya sebuah tulisan. Tetapi walaupun kita tidak membaca tetapi kita melihat dan memahami itu
dia akan terdoktrin di otaknya bahwasanya apa? Wah, kasar ya teman, terdoktrin di dirinya bahwasanya bahaya itu ada loh gitu, bukan untuk melakukan tetapi bahaya itu ada gitu, maksudnya tahu nggak gitu. Jadi kayak dia itu lebih memahami mengenai bahayanya itu, jadi bukan melakukan pekerjaan pasti dia tahu lah bahaya itu, tapi memahami bahayanya bahwasanya bahaya itu ada gitu. Terus kalau di unit wheel nih, unit wheel itu harus dipasangkan yang namanya wheel chock ya, wheel chock supaya apa? Supaya unitnya itu eh, tidak bergeser ya dengan sendirinya, walaupun parking brake itu sudah bekerja dengan baik ya, lebih ke safety dua sih ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu teman-teman. Nah, kalau fasilnya diangkat ya kita pasangkan yang namanya stand jack gitu. Kemudian nih, kalau unitnya memang memiliki kerusakan yang relatif cukup besar ya ini opsional juga, wajib dipasangkan safety cone. Kemudian garis supaya apa? Supaya seseorang yang berada di lingkungan itu tidak berada di sini. Kalau ada nih kunjungan dari sekolah mana, universitas mana ke situ, ya kita wajib pasang ini gitu. Tuh, pemahaman terkait bahaya ini kan juga mereka belum tahu gitu loh. Yang tahu kita gitu. Tuh. Kalau yang safety cone ini ya opsional juga teman-teman ya. Opsional juga. Dikejar waktu nih. Nih tak kalah penting juga bahwasanya ada fasilitas yang perlu kita pakai. Yang pertama adalah ini APD. Jadi alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya risiko kerja untuk menjaga apa? Menjaga diri kita sendiri gitu dan sekelilingnya. Contohnya yang dipakai apa mas? Ada safety shoes, safety glass, helmet, sarung tangan, pants, ya, celana tebal, jeans tebal itu juga wajib kita lakukan. Nah, ini juga. Jadi sesuai lah dengan bidangnya. Nah, ini 12 langkah isolasi nih. Saya akan menjelaskan lebih cepat lagi sih teman-teman. Waktunya udah. Ada 12 langkah isolasi yang perlu kita ketahui. Yang 6 itu peralatan pemulihan, ya, peralatan, dan yang selanjutnya adalah pemulihan peralatan. Nah ini langkah pertama adalah menganalisa sumber energi apa saja sih yang bisa mengancam dirinya, ya, apapun itu, ya. Mengancam bisa bahaya terjepit, bisa terpleset juga bisa, ya, ada tumpahan oli kah atau apalah bisa juga. Kemudian ada permukaan panas ya, yang maksudnya engine ya, unit baru datang, pastikan engine memiliki temperatur kerja yang relatif cukup tinggi, apalagi di diesel engine ya, pasti dia akan menghasilkan energi panas itu. Jadi kita harus memiliki pengetahuan terkait bahaya apa sih yang ditimbulkan di bidang tersebut gitu teman-teman ya. Tegangan tinggi listrik juga ini di baterai ya gitu. Dan waktu kita maintenance wiring itu kita harus mengetahui bahwasanya energi tersebut sudah diisolasi gitu. Nah, langkah kedua apa? Menginformasikan kepada pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan. Contohnya apa mas? Contohnya supervisor kita, kemudian grup leader kita gitu. Kalau kita seorang mekanik ya, kemudian dia seseorang yang memang memiliki jabatan sebagai penanggung jawab dari pekerjaan itu gitu. Tergantung juga ini. Nah ini langkah ketiga adalah menonaktifkan unit, kita nonaktifkan unit. Nah, langkah keempat adalah memastikan bahwasanya unit itu sudah terisolasi dengan baik dan benar. Kita pasangkan loto, kita off kan nih. Tadi yang warna-warna kuning tadi kan, warna kuning sama merah tadi kita off kan. Kita naik ke atas kabin, ini kita bicara soal wheel ya, unit V-duty. Kita on kan lagi tuh, apakah unitnya masih bekerja atau tidak gitu. Kita kerja 2 kali lah. Supaya apa? Supaya kita mencegah terjadinya yang namanya energi loss. Energinya loss itu juga bisa gitu. Kita start apakah unitnya main apa enggak, ya itu kita pastikan bahwasanya memang benar-benar unit itu sudah terisolasi gitu. Nah, langkah kelima adalah memasang tag sesuai dengan tempatnya. Tempatnya apa? Tempatnya di box loto tadi itu. Semua nih ada pekerjaan kan, 5 orang tadi. Saya sebagai mekanik disuruh untuk membantu pekerjaan tersebut. Ya, kita harus memasang tagnya lagi gitu. Maksudnya memasang gembok kita lagi ke situ gitu.
nggak boleh tuh. Itu sudah dipasang tag, udah dipasang beberapa gembok, di situ kita tidak memasang, itu nggak boleh. Jadi kita harus memasangnya lagi gitu. Tuh. Jadi kan saya jelaskan bahwasanya ini tuh nyawa kita teman-temannya, nyawa kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah ini langkah apa nih? Melaksanakan pekerjaan sesuai SOP. Nah ini sesuai SOP lah, sesuai SOP. Tergantung bidang pekerjaannya juga, opsional juga teman-teman. Tidak harus di heavy duty, maksudnya nggak harus di heavy equipment, tetapi pekerjaan-pekerjaan lain kayak konstruksi, kayak ya apapun itulah, itu harus sesuai dengan SOP. Sebenarnya SOP itu ya, standar operasi perusahaan itu bukan untuk membatasi kita sebagai pekerja, tetapi untuk melindungi kita terhadap mara bahaya yang bisa mengancam kita gitu. Itu sih teman-teman ya mengenai SOP nih gitu. Walaupun apa ya, kayak apa ya, kita kerja itu kayak terbebani lah dengan SOP itu, Bah. Nah, ini langkah ketujuh adalah analisis apakah ada bagian yang terlewat, dan pastikan bahwa ini tertinggal. Setelah kita pekerjaan, kita pastikan lagi tuh apakah ada kunci-kunci yang tertinggal, apakah ada apa namanya tuh, majun ya, kita sebut majun ya, majun yang tertinggal ataupun ada bagian yang terlewat. Itu harus kita ketahui, analisis lagi tuh, daripada kita kerja 2 kali dan membahayakan seorang operator gitu. Kita pastikan lagi tuh, oh udah ready nih, udah oke. Dan langkah ke-8 adalah memeriksa daerah pekerjaan ya, apakah ada tertinggal atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi memang benar-benar memastikan kembali bahwasanya area tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dengan baik dan benar. Ya, langkah 9 adalah membersihkan daerah kerja ya. Kalau kita habis kerja ya kita lap-lapin lah, ada tetesan oli ataupun apapun itulah ya. Karena apa? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman gitu. Ya, jadi memang kita harus bersih lah itu. Kalau kita habis kerja di kabin ya, kabinnya kita bersihkan supaya apa? Supaya operatornya nyaman gitu. Kita sama-sama menjagalah di situ gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, melepas kembali gembok yang sudah dan juga dilarang keras melepas gembok tendensi lain. Jadi ada tuh di satu sisi ya, ada mekanik magang ataupun ada ya mekanik magang ya kita sebut ya. Ada mekanik senior nih, bro, itu gembok gua tolong dong dilepas. Nah, itu nggak boleh itu nggak boleh. Itu harus yang lepas, harus yang bertanda di situ gitu. Jadi pemahamannya itu harus seperti itu. Jadi nggak boleh tuh diwakilkan ya, diwakilkan gitu nggak boleh ya. Gitu. Sesuai dengan teknisi. Gitu. Banyak tuh yang gitu. Langkah ke-11 adalah mengembalikan energi yang ada gitu. Kita kembalikan tuh energinya. Ya kita lepas lotonya dulu, setelah itu kita on kan lagi tuh solenoid fuel, solenoid solar ya, fuel ya solar, solenoid starter, energi listriknya itu kita on kan lagi dan memastikan bahwasanya unit itu berada di normal. Nah, yang ke-12 ini adalah langkah yang menurut saya sangat menarik dan sangat-sangat harus kita lakukan, yaitu adalah memeriksa kembali apakah unit itu sudah bekerja dengan baik dan benar atau belum ya. Dengan apa? Dengan mengetes teman-teman, test drive ya, test drive, damnya dites apakah sesuai standar atau tidak. Kemudian tes performanya standar atau tidak dengan ada yang namanya buku operasional maintenance gitu. Kemudian tes brake ya, kalau bicara soal wheel brake-nya apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Nah, itu di langkah ke-12. Jadi memang benar-benar 12 langkah isolasi ini memang dituntut untuk bisa apa ya, kita itu relate ya. Jadi saling berkesinambungan teman-teman. Jadi satu hal yang terlewat itu akan mengacaukan semuanya. Jadi harus kita itu bekerja sesuai dengan SOP gitu teman-teman ya. Jadi supaya kita maintenance itu dengan efisien dan tepat dan efisien gitu. Salah satunya ya ini penerapan dari Loto gitu teman-teman. Bekerja aman, hasilnya pasti baik gitu ya. Wah, pas 40 menit nih teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan singkat pembawaan materi saya mengenai lockout dan takeout. Bila mana ada pertanyaan ataupun penjelasan saya kurang jelas ataupun kurang tepat, bisa banget koreksi di kolom komentar. Monggo senior silakan komen di kolom komentar. Saya menunggu komen kalian semua, teman-teman semua, seniorku.
Dan saya ingin berpesan bahwasanya mari kita jadikan kolom komentar sebagai media pemenambah wawasan serta penjalin persaudaraan. Mungkin itu saja dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.